Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini, saya hendak menjelaskan salah satu bahasan dari Statistical Quality Control, yakni rencana sampling, penerimaan, dan penolakan barang kiriman. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasan SQC yang dibahas di sini terkait dengan bahasan aktivitas manufaktur, aktivitas pembuatan suatu produk di industri. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertama urgensi pengontrolan barang kiriman, yang kedua penentuan jumlah sampel, dan yang ketiga penentuan batas penerimaan dan penolakan. Ya. Mengenai barang kiriman, kita coba bahas dulu barang kiriman itu maksudnya apa. Nah, kita ketahui bahwa dalam suatu proses manufaktur suatu barang, tidak semua part atau komponen yang digunakan dalam mesin atau barang yang dibuat itu merupakan hasil manufaktur di pabrik sendiri. Ya, sebagai contoh bisa saja pabrik kita emang membuat beberapa komponen utama, sedangkan komponen pengikat, misalkan baut mur, ring dan sebagainya, atau juga komponen transmisi, misalkan poros, gear dan sebagainya, diperoleh dengan cara membelinya ke pabrik lain. Bisa jadi ada komponen-komponen yang tidak kita peroleh di pabrik kita sendiri. Akhirnya kita beli. Nah, ini merupakan hal yang sangat lumrah, yakni pelaksanaan subkon. Pelaksanaan subkon atau subkontrak. Misalkan kita dikontrak untuk membuat suatu barang, maka kita melaksanakan subkontrak. Artinya kita sebetulnya dikontrak untuk membuat suatu barang, dan beberapa barang part-partnya, bagian-bagiannya dipesan ke pabrik lain, yakni memesan barang atau minta jasa pabrik lain untuk melakukan beberapa bagian kecil dari keseluruhan proses manufaktur yang kita perlu laksanakan. Nah, inspeksi barang kiriman sebetulnya idealnya 100% inspeksi. Artinya kita memang mengecek satu persatu, yakni seluruh barang. Ya, seluruh barang. Jika memungkinkan, kita cek seluruh barang yang kita terima. Ya, mungkin sebagai contoh, barang yang mudah kita periksa di komponen utama mesin kita, misalkan pompa. Pompa kita cek berfungsi atau tidak. Atau misalkan kita masuk barang elektronik, terkait elektronik, misalkan aki. Tegangan akinya berapa? Dicek. Satu persatu dicek. Terus misalkan ada suatu komponen utama poros, misalkan. Maka kita cek porosnya. Karena sedikit dan cenderung mudah dalam mengecek, tentu kita akan melaksanakan 100% inspection. Namun ada keterbatasan dalam 100% inspection. Bisa jadi mahal proses ini dan memakan waktu yang banyak. Yang mahal proses ini karenanya disebabkan oleh sulit pengukuran. Artinya kita ketika harus mengukur jadi susah. Atau metode pengecekannya harus dengan cara mencoba dan merusak. Nah, mencoba merusak tentu artinya kan cost-nya adalah cost harga barang. Ya, cost-nya adalah harga barang yang tentu ini akan merepotkan kalau misalkan semua barang harus dicek. Nah, ada metode lain yang dipilih selain 100% inspection adalah dengan cara metode sampling. Nah, hal yang utama dalam proses sampling tentu adalah jumlah sampel dari total populasi dan juga berapa sih batas angka penerimaannya. Dalam bahasan ini kita coba gunakan satu bahasan sederhana aja, yakni bahasan dari distribusi Poisson. Nah, pertama ya, kita akan mengetahui bahwa metode sampling meskipun menutupi kekurangan 100% inspection, dia tetaplah punya resiko. Apa maksudnya resikonya? Karena kita pahami bahwa misalkan ada 1.000 buah produk yang kita beli, lalu disampel 200. Nah, yang kita uji sebetulnya kan sampel yang 200. Sisa 800-nya kan tidak teruji. Yang bisa jadi di sana ada seluruh produk jelek yang tadinya ada dalam 1.000, atau bisa jadi dari 800 itu seluruhnya padahal bagus. Nah, itu mengandung resiko dari dua hal yang tadi.
Ketika seluruh produk jelek ada di 800, berarti itu resiko bagi yang beli. Yang beli merasa, oh ternyata 200 sampel ini bagus. Padahal produk jeleknya seluruhnya ada di 800. Itu resiko si pembeli. Sedangkan resiko si penjual ketika menggunakan metode sampling adalah dia akan bisa jadi merugi ketika seluruh produk jeleknya justru ada di 200-nya. Di 200 itu justru produk jelek ada di sana semua. Yang 800 yang tidak disampel, yang tidak diuji, yang tidak diambil sebagai sampel justru bagus-bagus semua. Makanya itu resiko yang jual. Gitu. Itu kurang lebih ya 2 resiko. Ya. Nah, di sini saya coba berikan langsung saja hal yang paling umum digunakan, yakni rencana sampling 41. Nah, 40 ini apa? 40 ini adalah sampelnya 40, dan 1 ini angka penerimaannya, yakni 1. Maksudnya, ya sudah, kita mengecek hingga munculnya paling tinggi 1, ya paling tinggi 1 produk jelek dari 40 sampel. Nah, dengan analisis distribusi Poisson, rencana sampling 41 ini punya kelebihan ya bahwa barang kiriman yang relatif baik hampir selalu diterima. Barang kiriman yang relatif jelek hampir selalu ditolak. Nah, di sini ada titik optimum dalam pemilihan jumlah sampel dan angka penerimaan, yakni 40 banding 1. 40 dan banding 1 ini titik optimum dalam penggunaan distribusi Poisson untuk penentuan jumlah sampel dan jumlah sampel dan angka penerimaan dalam kasus mensampling barang kiriman pabrik lain. Nanti akan kita bahas di ujung materi tentang perbandingan 40 banding 1 dengan yang lainnya. Nah, review Barrett Poisson, kita ketahui bahwa Barrett Poisson kita gunakan ketika jumlah sampel banding total populasi itu lebih kurang, ya, lebih kecil daripada 20%, dan persentase produk jelek theta yang dijanjikan atau diharapkan itu lebih kecil dari 10%. Artinya entah pabrik yang jual menjanjikan tetanya hanya 1%, atau kita berharap theta yang kita beli itu 1% misalkan atau 5%. Lalu ada variabel H, yakni harapan ditemukannya produk jelek dalam sampel diperoleh dengan cara H sama dengan theta dikali M. Nah, selanjutnya jika telah diatur bahwa barang kiriman akan diterima bila produk jelek yang ditemukan tidak lebih dari angka C, ya seperti contoh tadi, angka C kita adalah 1. Kalau misalkan C-nya cuma 1, kita akan terima gitu. Kalau misalkan lebih dari 1, kita akan tolak seluruh barang. Berarti nilai kemungkinan penerimaan atau probability of acceptance barang kiriman dengan persentase produk jelek sebesar theta dengan formulanya ini. Ini formula yang pernah kita gunakan dalam distribusi Poisson untuk diagram kontrol kualitatif go no go. Nah, di sini sudah ada hasil kalkulasinya, tabelnya. Tabel nilai kemungkinan penerimaan dari kualitas barang masuk rata-rata untuk rencana sampling 40 banding 1. 40. N kecil, satunya C. Ya. N banding C-nya 40 banding 1. Nah, di sini sudah dituliskan beberapa contoh hasil penggunaan nilai theta yang berbeda-beda. Ya, theta berbeda-beda untuk N kecil atau sampelnya 40 ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa N yang digunakan di sini adalah 40. Ini 40. Dan kita sudah gunakan C-nya itu 1. Ya, di sini C sama dengan 1. Di sini untuk theta yang berubah-ubah, kita lihat maka probability penerimaannya juga berubah. Ya, lihat. Probability penerimaannya mulai dari theta yang kecil, maka probability penerimaannya semakin tinggi. Ketika theta-nya semakin besar menuju 10%, maka probability dalam penerimaannya semakin kecil. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di sini? Ya, mungkin untuk bahasan hari ini, kita lihat kolom yang pertama ini, dan kolom
5 dan 6. Ya. Lihat kolom 5, kolom 1, 5 dan 6. Lalu kita juga perlu ya untuk mempelajari ada dua kurva yang dapat diperoleh pada di atas tadi. Hasil dari pemanfaatan data di kolom 1, 5 dan 6. Yang kurva sebelah kiri ini 1 dengan 5, yang kurva kanan ini 1 dengan kolom 6. Ya. Kurva yang kiri namanya OCC, ya, kurva karakteristik operasi atau operating characteristic curve, ya, kurva OC, ya. Bisa kurva OC atau kurva OCC. Ya, karena C-nya udah kurva berarti kurva OC. Di situ kita melihat bahwa sumbu X-nya adalah theta dalam satuan persen dan sumbu Y-nya adalah probability penerimaan. Probability penerimaan. Ya, kita lihat bahwa theta semakin besar, probability menurun. Probability penerimaan. Ketika kita menggunakan N banding C 40 banding 1. Lalu lihat kurva yang kanan, di situ ada kurva AOQ. AOQ itu apa? Average outgoing quality. Ya, kurva kualitas barang masuk rata-rata. Ya. Di sini sama ya, tadi kita masih menggunakan N banding C-nya 40 banding 1. Nah, apa yang bisa kita pelajari bacanya itu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kurang lebih seperti ini. Pertama, tentukanlah dahulu nilai theta yang dijanjikan atau diharapkan. Setelahnya kita akan melihat kolom 5, yakni kolom nilai kemungkinan penerimaan. Nah, di sini kita melihat di kurva ya sebelah kiri ada panjang alfa dan panjang beta ya. Di sini lihat alfa itu adalah resiko produsen, ya. Resiko produsen. Sedangkan beta adalah resiko konsumen. Resiko konsumen, ya. Nah, jika theta yang digunakan 0,89%, maka produsen mengalami resiko sebesar alfanya adalah 1 min 0,95 atau alfa sama dengan 5% dari penggunaan 40,1 ini. Contoh lainnya, jika theta 9,72%, maka konsumen mengalami resiko sebesar beta, yakni 0,1, ya, tanpa perlu menggunakan 1 minus ya yang beta ini. 0,1 atau beta 10% ya. Dari penggunaan 40 banding 1 ini. Ini resiko produsen dan resiko konsumen kita bisa lihat dari pemilihan theta yang diambil. Kita melihat bahwa kalau misalkan kita ingin terproteksi dengan baik, ya, kita ingin terproteksi dengan baik, maka kita cari resiko yang terkecil. Ya. Kita cari resiko yang terkecil. Nah, berikutnya dibahas ya tindak lanjut dari penggunaan 40 banding 1. Contohkan bahwa ada suatu pabrik menganut rencana sampling 40 banding 1. Di gudang penerimaan terdapat 200.000 produk dan akan disampling 200 produk untuk setiap 1.000 produk. Jika seluruh barang tersebut mengandung 1% produk jelek, menurut kurva OCC, 93,8% barang dikirimkan akan diterima dan 6,2% barang akan ditolak. Ya. Kalau misalkan kita lihat ya theta 1% di sini, theta 1%, 1%, maka kita akan lihat bahwa probability penerimaannya 93,8. 93,8. Sedangkan probability penolakannya berarti sisanya ya, yakni 0,062 atau 6,2%. Lalu angka ini akan kita gimana kan? Maka kita bisa meyakinkan 93,8% barang bisa kita langsung ambil alih 1%-nya merupakan produk jelek. Sehingga kita bilang 1.876 buah jelek dari 93,8% dari 200.000 itu. 1%-nya jelek.
Nah, dari 6,2% barang yang ditolak, kita coba laksanakan 100% inspection. Ya, kita laksanakan 100% inspection. Setelah barang jelek yang ditemukan itu diganti, dari 1.876 itu kita cari tahu ternyata produk jeleknya sekian, kita minta ganti tuker gitu dengan penjual, kita tukar, maka sisanya hanya berarti 1.876 saja produk yang jelek. Berarti kualitas barang yang ada di gudang adalah 0,938% atau 0,0094. Ya, hal ini sesuai dengan perkalian theta kali probability 40 untuk theta sama dengan 1%, yakni 0,0094. Nah, dalam slide ini dibahas perbandingan pemilihan N dan C. Ya. Di sini kita punya sebagai contoh benchmark yang kita pakai 40, N-nya 40, C-nya adalah 1. Ya. Nah, dia adalah salah satu pemilihan angka yang paling umum digunakan karena dia optimal. Ya. Jumlah sampelnya nggak terlalu besar dan C-nya cukup oke untuk mampu memproteksi pembeli gitu, kurang lebih. Nah, di sini kita lihat karakteristik ketika N membesar, ya, lihat di sini. Ada tulisan N membesar. Ya, N membesar itu proteksi semakin baik sebetulnya. N membesar, proteksi semakin baik. Nah, terus C mengecil juga meningkatkan proteksi. Ya, jadi kita lihat di sini semakin kurvanya ke kiri, itu berarti kan sebetulnya proteksi semakin baik ya bagi si pembeli. Maka biasanya kita milih 60 banding kita mencoba ke kiri mungkin dan didapatlah salah satu kombinasi angka yang paling optimal adalah 40 banding 1. N-nya 40, C-nya adalah 1. Begitu. Nah, untuk N yang lebih kecil sebetulnya proteksinya menurun. Untuk C yang semakin besar juga sebetulnya proteksinya menurun. Nah, ada beberapa simpulan bahasan yang bisa kita ambil dari pembahasan hari ini. Yang pertama adalah ukuran sampel dan angka penerimaan, yakni dengan semakin besar ukuran sampel, ya hingga maksimum N sama dengan 0,2 N, dan angka penerimaan yang kecil akan memperbesar derajat proteksi. Ya, derajat proteksi. Nah, semakin besar N atau semakin tinggi derajat proteksi, usaha pemeriksaan produk akan semakin besar. Apabila kualitas barang yang dikirimkan relatif jelek, hampir selalu barang kiriman pengirim akan ditolak dan terpaksa dikenakan 100% inspection, yang berarti memperbesar usaha pemeriksaan. Ya. Jadi makin besar N, makin besar N memang proteksi semakin baik. Tapi ini akan menjadi repot ketika kualitas barang kiriman jelek. Maka jadi sering nolak dan jadi sering 100% inspection. Maka N terlalu besar juga merugikan bagi kita. Ketika kita mau konsisten dengan N yang besar. Kualitas rata-rata barang yang disimpan di gedung, yakni AOK, dalam jangka waktu yang panjang ditentukan oleh dari proteksi rencana sampling yang dipilih, serta kualitas barang kiriman, yakni persentase produk jelek yang dikandungnya dari waktu ke waktu. Untuk jenis barang tertentu, adanya sejumlah kecil produk jelek mungkin dapat ditolerir. Sebaliknya, bagi komponen mesin atau komponen-komponen lain, listrik, elektronik, produk jelek dalam arti sesungguhnya tidak dapat ditolerir demi untuk menjamin sifat ketertukaran atau interchangeability. Ya, ganti suku cadang maksudnya. Harus selalu siap ada bisa yang dipakai. Oleh sebab itu, pemeriksaan secara kualitatif harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal komponen mesin berarti penentuan ukuran kaliber pemeriksaan, yakni go-no-go, memegang peranan. Nah, di sini simpulan pelajarannya tentu adalah kita bisa menggunakan perbandingan N banding C 40 banding 1 karena cukup digunakan dan dia cukup optimal untuk mampu memproteksi kita dari produk jelek gitu ya dengan baik. Misalnya tidak terlalu repot untuk mensampel terlalu banyak dan itu cukup sudah mampu untuk memproteksi kita dari produk jelek.
Gitu. Dan itu juga berarti ada timbal balik yang positif buat yang menjual, karena yang menjual berarti resikonya juga menurun seperti itu. Baik, itu mungkin yang dibahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.